Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Alifa Syahda dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk remedial PTS Sejarah. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya pemberontakan, yang kedua tujuan, yang ketiga alasan, yang keempat kronologi atau proses terjadinya pemberontakan, yang kelima penumpasan, dan yang keenam adalah dampak yang terjadi dari pemberontakan. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh mantan Kapten KNIL atau Tentara Hindia Belanda Raymond Westerling. Latar belakang timbulnya pemberontakan APRA di Bandung pada 23 Januari 1950 adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran RIS melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KMB saat itu adalah yang pertama, Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Yang kedua, tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Ringkasnya, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan Ratu Adil di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, APRIS yang terdiri dari TNI dan KNIL. Dua, hasil konferensi meja bundar. Yang ketiga, kepentingan kolonialisme Belanda, dan yang keempat, ultimatum Raymond Westerling. Yang kedua yaitu tujuan. Secara umum, pemberontakan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya, yang pertama, mempertahankan negara RIS. Yang kedua, mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pasundan. Selanjutnya yaitu alasan terjadinya pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara KNIL. Ditambah dengan adanya pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian, yaitu didukung pihak APRA yang terdiri dari bekas tentara KNIL dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan, yaitu didukung oleh TNI. Selanjutnya yaitu kronologi atau proses jalannya pemberontakan APRA. Pertama, diawali pada tanggal 25 Desember 1949 sekitar pukul 8 malam, Westerling menghubungi Letnan Jenderal Van Frieden untuk meminta pendapat tentang rencananya untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia. Namun, Van Frieden merespon kontra terhadap rencana yang akan dilakukan Westerling. Kemudian, tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum ke pemerintah RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan sekaligus APRA sebagai tentara Pasundan. Pada 10 Januari 1950, Perdana Menteri RIS kala itu, Muhammad Hatta, membuat perintah untuk menangkap Westerling. Jenderal Van Frieden dan Menteri Pemerintahan Belanda menyusun rencana untuk evakuasi pasukan tersebut. Tetapi, ternyata Westerling sudah mengetahui bahwa ia sedang menjadi incaran penangkapan. Sehingga, pada 23 Januari 1950, Westerling menyegarakan kudetanya bersama para pasukannya dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Peristiwa APRA pun berlangsung. Saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung, ia mengirim pasukan lain ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintahan RI. Tapi, aksi Westerling di Jakarta gagal karena pasukan yang diperintahkannya tidak membantu dia. Sempat marah dan akan kembali memberontak. Upaya kedua Westerling ini tidak berhasil pula. Selanjutnya adalah penumpasan pemberontakan APRA.
Penumpasan yang dilakukan oleh Raymond Westerling dalam gerakan APRA dapat dilakukan dengan yang pertama, mengadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda H.M. Hirschfeld yang menghasilkan Komandan Tinggi Belanda di Bandung. Mayor Jenderal Engels mendesak pasukan Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Yang kedua, melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh APRIS. Memerintahkan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II, di mana Westerling melarikan diri ke Singapura dan kembali ke Belanda. Sedangkan Sultan Hamid II berhasil ditangkap tanggal 5 April 1960. Pembahasan selanjutnya adalah dampak dari pemberontakan APRA. Dampak dari pemberontakan APRA dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Di antaranya, yang pertama, memiliki rasa juang yang tinggi untuk menyelesaikan suatu kasus. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dilatih untuk selalu bekerja sama melawan suatu kasus, sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu dampak negatif pemberontakan APRA. Di antaranya, 1. Kehidupan masyarakat akan terganggu dan tidak merasakan kenyamanan akibat dibasminya para tentara dengan semena-mena. Yang kedua, banyak tentara yang gugur. Dan yang ketiga, keuangan negara akan semakin menurun akibat digunakan dalam operasi militer untuk menumpas APRA pada saat itu. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang peristiwa pemberontakan APRA. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.